Mobil ini katanya dijual under 200 jutaan. Gue nggak tahu under 200 jutaan itu berapa. Apakah 160, 170, atau 199 juga sudah 100 jutaan. Kira-kira cocoknya Wuling Area ini dijual harga berapa ya? Yes, di depan gue ini sudah ada Wuling Aera EV. Mobil ini klaimnya bakal dijual under 200 juta yang tadi sempat gue spill ya. Jadi harusnya mobil ini nanti jadi pengganti Wuling Air EV. Nggak mungkin dia dijual dua-duaan. Tapi yang menarik adalah memang harganya itu tadi. Tapi untuk varian tertinggi, kalau gue baca-baca, karena kan gue belum dapet ini ya, kayak press release resminya gitu kan. Itu bisa jalan sekitar 300 km. Dan yang terbaru sudah dilengkapi dengan fast charging. Remote-nya tuh seperti ini teman-teman ya. Tombol lock, unlock, ini buat buka bagasi. Dan sekarang ini beneran literally 4 pintu, bukan 4 pintu ya, 5 pintu sama bagasi gitu kan. Ini mobilnya dipinjemin sama Mas Albi dari Wuling Prima Cibubur. Nih, tuh sudah support fast charging kan. Jadi ada dua, setidaknya kalau kalian misalkan buru-buru itu bisa langsung cepet. Karena klaimnya dari 30 ke 80% itu cuma butuh waktu sekitar 30 menitan. Ini yang kemarin, gue sering banget ya melakukan perjalanan luar kota. Itu sering banget ketemu Wuling RV, mereka tuh sabar banget. Karena dia ngecasnya pasti pakai yang AC ya. Dan ini bisa pakai AC, bisa DC. DC kalau nggak salah bisa sampai 40 kW. Itu udah cukup lumayan cepat gitu loh. Dari tampak depan seperti ini, bener-bener kayak fitur esensial yang ditaruh sini ya. Kacanya kayak gini, dia belum ada kayak fitur smart sense pasti ya. Karena ini mobil hanya buat kayak menurut gue dalam kota aja cocoknya. Lampunya sekarang cenderung bulat-bulat, cuman ini kayak belum ada fog lamp. Tapi nanti teman-teman bisa ngobrol sama Albi, Mas, dapat nggak sih fog lamp segala macam? Tapi dalam kota, buat apa fog lamp? Tidak ada. Ini ada aksen-aksen chrome, ada logo Wulingnya juga. Ngecasnya di depan, kelebihannya gini, kalau ngecas di depan itu enak. Kalian kalau parkir tinggal maju doang. Gitu doang. Cuman kelemahannya, amit-amit ya, kalau terjadi accident ya ini agak rusak, langsung rusak. Ini ada tempat tatakan plat seperti ini. Di bagian bawahnya ada finishingnya di sini bahan bandot seperti ini. Ini dari wajah sih sebenarnya udah gampang banget dikenalin kalau ini tuh berbeda dengan Wuling RV. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Albi, sales Wuling Prima Cibubur yang beralamat di Jalan Alternatif Cibubur, patokannya sebelum pintu masuk kota wisata. Nah, jika Bapak Ibu membutuhkan mobil yang 5-seater, compact, dan elegan, di sebelah Albi ada Wuling Alves. Nah, Wuling Alves ini mulai harganya dari 303 juta dan DP di 15 juta. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membutuhkan mobil keluarga, 7-seater, terus juga irit, sebelah Albi ada Wuling Almas Hybrid. Itu harganya mulai dari 445 juta dan DP mulai dari 10 jutaan. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membutuhkan mobil untuk keluarga yang nyaman dan irit, itu kita punya Darion EV dan Axion EV. Harganya itu mulai dari 300 jutaan, dan untuk Darion EV ini, dia bisa DP minimal di 60 juta, untuk Axion dia minimal DP di 70 juta. Untuk Darion ini, kita ada program free wall charging, sliding door otomatis untuk tipe CE, dan jasa servis spare part 10 tahun atau 105.000 km. Nah, untuk harganya sendiri, Wuling Aera EV ini dia estimasi di angka 100 jutaan. Bapak Ibu bisa booking fee di angka 3 jutaan saja Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, di dealer kami menyediakan program bunga 0%, balloon payment 50-50, DP minim, dan tentu saja trade-in all merek. Nah Bapak Ibu sekalian, di dealer kita juga menyediakan layanan servis dan spare part ori. Dan jika Bapak Ibu ingin melakukan test drive, itu bisa janjian dengan Albi di dealer atau hubungi Albi di 0889 7643 9431. Bahas ini dulu nih, dimensinya tuh lebih banyak sekitar 29 cm. Lebih panjang, lebih lebar sedikit. Wheelbase-nya tuh lebih banyak sekitar 18 cm atau 180 mili. Sama velgnya sekarang pakai ring 13. Profilnya 155, 70, ringnya 13. Ini tuh dop aja gitu loh. Kayak apa ya, kayak semanggi nggak sih? Atau kayak bunga gitu kan. Terus di sini gue bawa meteran seperti biasa. Mau kasih lihat, ground clearance sekarang lebih rendah. Ini set skirt ya, bukan golong disclaimer ya. Ini sekitar berapa? 18 cm ya. Jadi disclaimer aja, ini bukan titik paling rendah, tapi di bagian dalam tuh masih ada lagi. Setidaknya kalian tahu untuk set skirt itu setinggi apa. Di sini ada lampu sein, handle-nya sekarang seperti ini. Jadi kalau bentuknya kayak gini, misalkan cewek-cewek ya, kalau kukunya panjang-panjang, buka pintunya gini. Jadi nggak bikin scratch di sini. Tapi yang udah tetap aja scratch sih. Tapi ini cukup lumayan bantu. Pilarnya di sini bahan dop. Terus handle-nya tuh beneran. Nih, buka pintunya.
Literally beneran 4 pintu beneran. Jadi kalian buat masuk juga lebih mudah, nggak kayak Wuling REV. Di sebelah sini tuh ada kayak aksen nih, motif-motif Wuling di sebelah sini. Ini bahan dop juga. Ini warna hitam yang ngomong. Tampilan tampak belakang udah langsung beda banget menurut gue sama si Wuling. Jadi kalau nggak salah ini tuh Wuling REV versi yang di Cina kayak gitu. Kalau nggak salah gue baca-baca ya. Ini lampunya bulat-bulat. Cakep lagi. Ini kayak B, tapi kayak brand new banget gitu ya. Ini ada aksen chrome memanjang, logo Wuling. Ada high monster lamp, tidak ada defogger, tidak ada wiper, REV. Jadi kayak bener-bener kalau mobil yang pakai defogger tuh biasanya mobil yang pakai luar kota ya. Jadi artinya kayak mobil ini memang tidak diperuntukkan untuk keluar kota sebenarnya gitu. Tapi dipakai luar kota monggo aja. Ada sensor parkir juga, ada kamera mundur juga. Saya mau kasih lihat ya, pada saat kita pencet lock, terus kita buka bagasi doang nih, terutama buat cewek-cewek. Misalkan ya, kalian naruh barang belanjaan ke sini, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya. Terkunci gitu. Atau misalkan kalian istirahat di rest area, duduk-duduk doang kayak gini, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap. Tapi sebenarnya lebih safety aja. Bahkan itu menurut gue penting banget loh. Kalian kalau berhenti di pom bensin aja tuh wajib dikunci. Ini kepake banget. Ini nanti kalian nanya sama Mas Albi, Mas dapat portable charger nggak, ada segala macem. Biasanya nanti kayak dapat tire kit. Ini tentunya tidak dapat bagasi tambahan gitu, nggak dapat ban serep juga. Terus di sebelah sini joknya bisa dilipat separuh-separuh atau dilipat full. Barangkali kalian nanya ya, Mas bagasinya segede apa? Itu dengan kondisi kursi duanya dilipat. Dari depan sampai sini mentok sampai 112 cm lah ya. Kali aja kalian beli pohon atau apa ya buat ngukur ya. Ini kurang lebih kayak gini, setinggi ini. Sepanjang ini. Kita bisa balikin lagi dengan mudah. Kalau misalnya kayak gini, bagasi tinggal berapa? Ini sekitar tinggal 35 cm lah ya amannya. Biar kalian ada gambaran naruh koper atau apa. Di sebelah kanan sini sebenarnya ada tempat penyimpanan terbuka kanan dan kiri. Dan ini kalau ditutup, dia nanti otomatis langsung kunci. Misalkan dikunci, kunci kita kantongin, dia bisa dibuka langsung dari sini juga. Ini juga sebagai salah satu kepraktisan loh. Wuling Aira memiliki tenaga memotor listrik 30 kW atau setara 40 horsepower, torsinya 110 Nm, penggerak roda belakang, top speednya 100 km per jam, kapasitas baterai 25,1 kWh, klaim jarak tempuh sekitar 300 km. Memiliki dimensi panjang 3268, lebar 1550, tinggi 1575 mm, wheelbase-nya 2190, radius putar 4,5 meter, cukup lincah sih buat mobil di kota. Masuknya, kepala gue nggak mentok sih, tinggi gue 165, ini masih ada sekitar hampir 1 jengkal, ini masih manual, joknya fabric, terus ini headrestnya nyatu gitu ya. Visibilitasnya cukup oke, untuk ukuran mobil sekecil ini udah pasti enak ya, jadi parkir juga gampang. Setirnya di sini tidak ada tilt teleskopik. Jadi pastiin kalian kalau misalkan mau cari mobil apapun ya, sebenarnya kalian test drive dulu ini nyaman apa enggak. Ini jujur agak ketinggian, jadi ini memang kayak didesain untuk orang yang lebih kecil daripada gue sih. Masih nyaman, berarti kalau gue mau nyetir ini, gue agak mundurin sedikit biar jaraknya agak cukup jauhan kayak gitu ya. Di sini bahannya nih glossy gini finishingnya. Ini plastik ternyata. Ini plastik, ini warna-warna silver, blower AC. Sun visor-nya, oke dia tahu. Ini pakai banyakan cewek ya, dikasih kaca kanan dan kiri. Dia tahu nih banyak yang beli nih cewek. Lampu, spion dalam juga. Terus ini ada USB ya. USB buat apa ya? Apa nanti buat pasang dashcam mungkin begitu buat colok. Jadi kalian nggak perlu kayak bongkar-bongkar gitu. Di sini ada buat taruh handphone, tempat cup holder lagi banyak. Yang auto up and down seperti ini doang. Tapi sebenarnya sudah elektrik. Dia tidak ada pengaturan kaca guys. Di sini banyak tombol nih, masih ada tombol-tombol, blower AC. Di sini ada hook, ada 2 nih cantolan gorengan ya. Ini buat apa? USB, tempat penyimpanan terbuka. Tempat penyimpanan terbuka lagi. Kayak gini. Safety belt, dia ada, airbag juga ada di sebelah sini sama di sini. Ini ada tempat penyimpanan terbuka lagi. Ini banyak banget tempat penyimpanan ya. Terus yang menarik, karena di sini, ini buat kanan kiri tuh enak banget. Paling catatannya gini doang ya, untuk gas sama rem ini agak nempel. Jadi mungkin kaki kalian kalau gede atau kalian sepatunya gede ya harus agak hati-hati, itu aja sih sebenarnya. Tapi enaknya kalau kayak gini, tuh bisa geser kiri dan kanan. Terus di sini ada tombol, ini buat matiin mesinnya. Ini kalau misalnya nyala ya, kalian matiin tinggal pencet gini aja, dia akan otomatis langsung mati. Seperti biasa kita bakal tes speaker, ngomong ini lagi di pinggir jalan banget. Oke, kabinnya menurut gue cukup kedap.
AC-nya tuh suaranya nggak kedengeran. Karena setahu gue ya REV yang lama tuh kayak bunyinya kayak menggerung banget. Ini kayak menurut gue lebih kedap. Speakernya ya untuk mobil harganya 100 juta sih udah cukup oke ya. Menurut gue udah cukup oke. Cuman ini belum bisa kayak Android atau Apple CarPlay, tapi dia bisa connect Bluetooth aja, itu udah cukup sih. Gue nggak tahu kalau misalkan teman-teman misalnya, Mas ini ganti head unit itu bisa apa nggak? Nanti teman-teman tanya sama Mas Albi aja. Tampilannya head unit seperti ini mirip banget sama tablet. Jadi ini kayak follow me home, lampunya nanti bakal otomatis mati nyala gitu loh. Penyesuaian ketinggian, ini kan cahaya ya. Ini kemudi. Kalian mau atur mode kemudi hemat, standar atau sport, sistem elektronik stability atau traction control, EPB-nya nyala apa enggak. Tuh, tombol customisasi. Jadi ada bintang di setir kiri bisa diatur. Pengaturan ulang tekanan ban. Oh ya? Emang ada larang video ya? Terus ini ada pembelian energi atau regeneratif, santai, normal, kuat, auto hold, mode penarik, misalkan. Ya kalau di towing gitu ya, batalkan aja. Customisasi setir kanan, reset trip, udah si kontrol kendaraan nih. Jadi buka kunci pintu, semua pintu atau pintu driver doang, itu bisa diatur dari sini. Jadi kalau misalnya kalian pencet unlock, yang kebuka semua pintu atau pintu driver doang. Terus buka kunci pasca mati, mau semua pintu atau pintu driver atau tutup. Jadi kalau pada saat mati langsung kebuka, itu bisa diatur. Indikator pengunci, kunci otomatis, wiper. Terus ada lagi fungsi pencarian mobil, lampu berkedip atau lampu dan horn. Oke. Energinya nih, jadi baterai 82% bisa jalan sekitar 245 km. Ini kamera mundurnya, ngikutin putaran setir. Nah ini yang tadi saya bilang, ini kayak shortcut nih, bintang ini kayak shortcut, ini juga shortcut kayak gitu loh. Kecilin dulu AC-nya. Di sini tuas transmisi ya, RND. Jadi D, ini D ya. Sambil injek rem ya, D, terus pindah ini N ke atas jadi R, ya kan. Untuk parkir tinggal pencet gini sambil injek rem ya. Terus sebelah kanan ini wiper, ini lampu nih sebelah sini ya gitu. Atau kalian bisa pencet dari layar juga. Nih MID-nya kecil banget. Ini sih ada kecepatan, ada udah sebelah kiri, trip A, range baterai, sama itu tuas transmisi ya. Jadi kalau kalian pencet-pencet nanti akan berubah di sini P. Terus kalian pakai safety belt apa enggak, itu ada indikatornya. Ini modenya apa? SPRT itu sport gitu. Bukaan pintunya sekitar 76 cm. Ya maklumin ya, karena ini mobilnya kan memang mobil imut gitu ya. 76 cm cukup lah untuk buat keluar masuk. Terus di sini seperti biasa, kalau kalian pakai mobil ini biasa kan buat anak-anak ya. Ini aktifkan celoknya, jadi dipencet ke bagian luar. Itu mobil hanya bisa dibuka dari luar. Contohnya aja nih, kekunci nggak bisa dibuka. Mobil hanya bisa dibuka dari luar, jadi anak-anak lebih safety. Begitu juga di sebelah sini. Ini juga joknya dilengkapi dengan ISOFIX sih, cantolan baby car seat. Pesan gue kalau kalian bawa anak bayi, anak kecil, jangan taruh depan, duduk di sini pakai baby car seat. Terus kalau kalian butuh, tadi kan teman-teman sempat lihat kan, ini bisa dilipat cuman gini dari belakang nih. Kalau mau naruh barang misalnya gitu ya. Di sini ada seat back pocket kiri dan kanan. Duduknya cukup gimana Mas? Cukup agak tegak sih memang, tapi kalau buat anak-anak sih harus happy. Anak-anak tuh nggak suka rebahan. Ini tadi posisi duduk gue ya. Ini masih ada ruang sekitar berapa senti ini? 16 cm lah ya, cukup lebar. Jadi ini menurut gue lebih lebar, memang cukup berasa dibanding REV. Di sini pasti untuk pegangan tangan, nggak ada hand grip kiri dan kanan. Visibilitasnya cukup agak keganggu jujur aja. Terus sudah elektrik. Overall mobil ini menurut gue kesannya adalah cukup lega di bagian dalam. Yes, sekarang gue sama Mas Albi di dalam Wuling Area EV. Pesan pertama, Mas Albi tingginya berapa? Tinggi aku 172. 172, saya 165 ya. Kaki aman? Kaki masih aman sih. Oh masih aman ya? Masih. Udah dibikin paling depan atau paling belakang? Ini kita coba ya. Ini masih bisa di-adjust ya Om. Masih Tadi bisa di di-adjust ya? tengah-tengah. Kepala gimana kepala? Kalau kepala masih cukup jauh sih Om. Oke. Jadi di sini Mas jelasin head unitnya ada fitur apa aja nih Mas? Kalau untuk Coba head unit kita mulai dari sini Om ya. Di sini mungkin ada mode berkendaraan juga bisa diatur sport, di sini. Normal, eco, auto hold, EPB, ada lampu. Ini ada lampu kabutnya. Oke, ada lampu kabutnya. Terus pemulihan energi tuh yang regeneratif, ya, mau betul. santai, normal atau kuat, gitu kan. Betul. Ini bisa pakai bahasa Indonesia nih ngomong-ngomongnya. Ada auto hold juga. Oh berarti nggak anti mundur nih mobilnya. Ini cewek-cewek nih, misalkan kalau pas nanjak itu takutnya di mall gitu ya, takut mundur, ini sudah ada. Betul. Jadi mode benar itu mode towing. Jadi kalau misalkan buat di towing gitu ya. Yang terbaru ini sudah support fast charging dari 30 ke 80%, cuma sekitar 30 menitan doang ya. Iya, betul. Duduk baris kedua, kalian tetap wajib pakai safety belt ya. Gue lagi sekarang disetirin sama Mas Albi.
Karena kemarin ada beberapa teman-teman kan minta ya, Mas, duduk baris kedua nggak pernah dibahas. Oke, ini dibahas. Cukup nyaman kok. Nih, cukup nyaman disetirin. Ini juga cukup berasa kayak lega. Ini masih ada sekitar 1 jengkal. Cuman ini karakter khas mobil EV pasti gitu ya. Udah ya, baris keduanya udah ya. Jadi cukup lega, jarak kepala juga ini kalau orang yang mungkin segede saya kalau dipaksa buat 3 orang. Kalau anak-anak ya mungkin bisa 4 kali ya. Jadi kesimpulannya gimana Mas Teguh? Untuk mobil ukuran segini, harganya under 200 juta udah cukup oke. Fitur yang bakal kepake menurut gue adalah ini tadi, fast chargingnya itu cukup lumayan bantu. Jadi ketika kalian misalkan lagi buru-buru, di rumah nggak sempat ngecas, atau memang listriknya belum dinaikin, ini solusi banget. Jadi kalian ngecasnya nggak tunggu lama. Sekitar dari 30 ke 80% cuma 30 menitan. Terus dia beneran 5 pintu beneran, buat keluar masuk lebih mudah. Fitur-fitur esensial sudah ada gitu kan. Kalau misalkan buat luar kota ya kalau nekat ya monggo silahkan. Tapi sebenarnya ini mobil-mobil REV atau Aira EV ini sekarang namanya Aira EV ya. Itu sebenarnya diperuntukkan untuk dalam kota. Tapi kalau luar kota saya rasa lebih nyaman juga karena wheelbase-nya juga lebih panjang, bannya juga lebih gede. Pesan gue cuma 1, kalian wajib banget untuk test drive. Yes, ini adalah perdana gue review si Aira. Sekarang kita ngobrol sama salesnya. Dengan Mas siapa dan dari dealer mana nih Mas? Aku dengan Albi dari Wuling Prima Cibubur. Mas, sebenarnya kita ringkas sedikit ya. Bedanya Aira EV dengan REV itu apa sebenarnya? Untuk perbedaannya sih yang pertama yang paling mencolok ya Om ya. Itu dia udah 4 pintu Oke. yang pertama. Terus yang kedua, Bukannya 5? Sama bagasi. Sama bagasi, sorry. 5 pintu sama bagasi. Terus yang kedua dia udah CCS tuh. Oke, fast charging ya maksudnya? Udah fast charging juga. Terus yang ketiga tuh dia lebih panjang sedikit Oke. sama lebih lebar sedikit daripada REV. Oh ya, terus jadi memang panjangnya sekitar 29 cm, wheelbase-nya sekitar 18 cm, cuman ground clearance-nya tuh lebih pendek sedikit ya? Lebih pendek sedikit. Velgnya juga lebih gede Lebih sedikit? gede sedikit. Nah, Ring 13. Ya. Spill harga Mas? Untuk harganya di 100 jutaan. Oke, Estimasi. fixnya berapa? Kalau untuk fixnya nanti bisa chat di Albi karena untuk harganya belum launching. Oke. Launching kan di tanggal 29. Nah, ada pesan nggak buat Bapak Ibu yang nonton video ini? Untuk pesan-pesan ke Bapak Ibu kalau misalnya di daerah Cibubur dan sekitarnya ingin membeli mobil keluarga ataupun yang mini-mini kayak Aira bisa hubungi Albi di 0889 7643 9431. Oke, overall game changer banget. Maksud gue tuh mobil ini kan kecil yang sering bikin kita di-prank kan kalau di parkiran mall kan. Kecil tapi ini mobilnya pada saat masuk tuh cukup berasa lega gitu. Apalagi sekarang sudah fast charging gitu kan. Lebih panjang sedikit, lebih lebar sedikit. Tapi kayak misalkan velgnya dibikin lebih gede, jadi buat berkendara tadi lebih nyaman. Gue udah muter-muter. Pesan gue cuma 1, daripada kalian ragu-ragu, mendingan kalian test drive aja biar nggak beli kucing dalam karung. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Bye.